Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi." Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga demikian, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendal. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya sebab masuk surga itu mudah. Bukankah Rasulullah SAW telah menjelaskan ada orang masuk surga dengan perkara-perkara yang sederhana. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan ada seorang melewati sejalan, di tengah jalannya orang dilewati oleh kaum muslimin, tiba-tiba ada ghusnul syajarah, ada dahan yang menghadang di tengah jalan. Fanahahu, maka dia pun pinggirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia sehingga dia masuk apa? Surga. Gara-gara apa? Gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal menghilangkan gangguan dari jalan adalah cabang keimanan yang paling rendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bitun wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Rasulullah sebutkan ternyata cabang keimanan paling rendah cuma menghilangkan gangguan dari jalan, itu paling rendah. Kalau orang melakukannya dengan tulus, bisa jadi sebab dia masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW melihat ada orang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang berjalan ke sana kemari di surga, gara-gara dia melewati suatu jalan, kemudian ada gangguan, dia hilangkan. Allah memberi balasan, terserah Allah beri balasan sebesar apapun. Ternyata gara-gara itu Allah bikin dia masuk apa? Surga. Demikian juga dalam satu hadis, ketika ada seorang laki kehausan, kemudian dia saking hausnya dia lihat sumur, kemudian dia turun ke sumur tersebut, dia minum. Ketika dia keluar dari sumur, dia lihat ada anjing kehausan. Sampai anjing tersebut menjilat-jilat, julur-julurkan lidahnya ke tanah yang ada basah. Saking hausnya. Maka dia mengatakan, telah menimpa anjing ini apa yang tadi menimpaku. Maka dia pun turun ke sumur, kemudian lepas sepatunya, dia isi air, dia gigit sepatunya, dia naik, dia minumkan anjing tersebut. Allah pun ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Gara-gara perkara yang sederhana. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan, yarfa'ullahu biha ya darajah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh seorang mengucapkan suatu perkataan yang dia tidak pedulikan dengan perkataan tersebut, ternyata perkataan tersebut membuat dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka perkataan tersebut punya dampak yang luar biasa yang buat dia masuk surga. Artinya ada amalan-amalan sepele yang kelihatannya sepele ternyata bikin sebab masuk surga. Makanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW selalu menyuruh kita jangan menyepelekan amal soleh apapun. Kata Rasulullah SAW, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan amal soleh apapun, jangan sekali-sekali kau remehkan meskipun hanya tersenyum ketika ketemu apa? Saudara. Kau enggak tahu, bisa jadi senyuman ini bikin kau masuk surga. Kita ini kan enggak tahu amal kita mana yang diberkahi oleh Allah. Kita enggak tahu amal kita mana yang diterima oleh Allah. Kita enggak tahu amal kita mana yang sebab masuk surga. Yang ada kesempatan depan kamu, amal soleh lakukan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta banyak, kau hanya punya satu butir korma, belah sepenggal, sedekahkan. Kau tidak tahu mana yang sebab kau masuk apa? Surga. Oleh karenanya segala amal soleh depan kita jangan kita remehkan. Mau zikir pagi petang, mau sholat rawatib, kita nggak tahu mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena surga sangat dekat. Artinya sebab kau masuk surga itu sangat mudah orang bisa masuk surga. Sebaliknya neraka pun demikian sangat dekat. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam banyak hadis betapa banyak orang masuk neraka gara-gara hal yang disepelekan. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat lahiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita masuk neraka, ya. Gara-gara kucing yang dia kekang tidak dikasih makan sampai mati. Tidak dibiarkan kucing tersebut cari makan sendiri, dia juga tidak kasih makan sampai mati. Masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara sepele manggil kucing. Rasulullah SAW juga mengatakan kata Ibnu Abbas,
Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Suatu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diazab karena bukan perkara besar, perkara yang mereka sepelekan. Yang satu fakana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang satu tidak bersih ketika kencing. Ada yang mengatakan ketika kencing buka aurat di pinggir jalan, kencing orang lihat auratnya, ya. Sepele aja, apa sih? Enggak ada masalah. Siapa suruh lihat-lihat kata. Dia cuek aja. Sebagian orang kan gitu, cuek aja. Enggak boleh. Yang satu wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu karena sering mengadu domba. Dia makan sepele, apa masalahnya? Saya ngomong sana ngomong sini akhirnya bertengkar. Subhanallah, namimah mengerikan. Ngadu domba antara A dan B, satu masuk bikin dua sahabat yang sudah sahabat lama bertengkar. Satu masuk suami istri akhirnya ribut. Kemudian satu masuk kadang di antara wanita dan madunya jadi ribut gara-gara namimah, mengerikan. Dia mungkin enggak sepele, tapi itu sebab dia masuk neraka Jahannam. Rasulullah SAW juga berkata, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi bihi fi nari Jahannam sab'ina kharifah." Sungguh seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pedulikan, dia pikir enggak ada masalah. Ternyata perkataan tersebut membuat dia masuk dalam neraka Jahannam dalam selama 70 tahun. Jatuh ke dalam. Betul banyak orang sekarang semua, bukankah banyak orang ngomong seenaknya sekarang zaman sekarang? Dia enggak tahu perkataan itu mengerikan. Orang-orang Nasara kekal di neraka Jahannam gara-gara bilang Yesus anak Allah, selesai. Perkataan biasa kan? Perkataan statement pendek aja. Isa ibn Allah. Isa putra Allah, kekal dalam neraka. Orang Yahudi Uzair ibn Allah, Uzair putra Allah, kekal dalam neraka. Ada seorang masuk neraka gara-gara apa? Dia menasihati kawannya yang suka maksiat, dia tegur, dia bilang, "Ya fulan, ittaqillah, ya. Berhentilah engkau dari perbuatanmu tersebut." Orang itu tidak peduli, maksiat lagi. Ketemu lagi, dia mengatakan, "Ya fulan, aqsir, berhentilah dari perbuatanmu tersebut." Temannya cuek lagi. Sampai yang ketiga dapati melakukan lagi maksiat lebih besar, dia bilang, "Woi, berhenti." Akhirnya teman yang ditegur marah. Dia bilang, "Da'ni wa rabbi. Biarkan aku dengan Tuhanku, kenapa kau ikut campur urusanku?" Ini salah juga, dia ngomong salah. Orang harus bernahi mungkar. Tapi cara dia membantah orang yang bernahi mungkar tadi dengan cara yang kasar. Dia bilang, "Ngapain kau urusin aku? Abu ifta alayya raqiba, apakah Allah telah utus kamu jadi pengawasku? Kenapa kau ngawasi aku terus? Sudah ada malaikat, kenapa kau ikut urusin aku?" Ini perkataan salah. Ngapain kau urusin saya? Sudah ada malaikat. Ngapain ngurusin saya? Akhirnya orang yang soleh ini marah. Dia mengatakan, "Lan yaghfirallahu lak." Allah tidak akan ampuni orang seperti kamu. Ucapan satu perkataan, Allah tidak akan ampuni kamu. Allah matikan dua-duanya, yang tukang maksiat dimasukkan surga, yang bilang tadi masukin neraka. Kenapa? Dia telah melampaui batas, masuk di ranah urusan Allah, bilang Allah tidak akan ampuni kamu. Siapa bilang Allah tidak ampuni saya? Gara-gara satu kalimat masuk neraka. Kata Abu Hurairah, "Takallamat bi kalimatin au baqad dunyahu wa ukhrahu." Dia mengucapkan satu perkataan saja yang membinasakan dunia dan akhiratnya.